Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Pada pagi yang indah ini, kembali lagi saya mengajak kita semua untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Namun, sebagai umat yang beriman, sebelum kita memulai dengan segala kegiatan kita, haruslah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup hamba-Mu ini. Terutama perlindungan-Mu dari tadi malam hingga sampai pada saat ini. Hamba masih menimba rahmat berupa nafas kehidupan daripada-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya tuntun bimbing kami semua agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus menegur Petrus, Dia kemudian mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus melakukan apa yang dilakukan Yesus, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dan dibunuh sebelum akhirnya bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus tidak mengajarkan jalan pintas, tetapi Ia menghendaki komitmen yang melibatkan penyangkalan diri dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap kehendak Allah sebagaimana dicontohkannya. Sebab tujuan yang ditentukannya bagi manusia adalah kehidupan kekal. Maka kehidupan di dunia yang sementara ini harus dinilai dalam terang kehidupan kekal tersebut. Apa yang kita lakukan di dunia ini harusnya membantu mengarahkan kita kepada kehidupan kekal dan bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan diri. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Penyangkalan diri yang terus-menerus yang disadari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah
akan semakin membuat diri kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Dan penyangkalan diri ini akan membawa kita kepada kebebasan, karena kebenaran adalah membebaskan. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, semoga apa yang telah kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan bersama dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, agar kami mampu meninggalkan kehidupan duniawi demi mengikutimu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.